belah tim memang terutama untuk Geek yang sekarang ada di first pick dan secara drafting phase yang akan kita mulai, kita bakal cek dulu map seperti apa yang akan dimaksimalkan. Karena tadi Dangerous Grass yang kita kira akan cukup nyaman buat Tolei, tapi ternyata Expanding River ini akan memaksa lebih agresif lagi nggak sih Coach Arpang? Atau nggak terlalu ngaruh? Ini lumayan ngaruh untuk tim yang main tempo cepat sih. Kedua tim ini main temponya lumayan cepat, tapi kalau kayak draft game 1 sih ini untungnya buat Onyx. Kalau draftnya kayak game 1. Iya. Nah tapi kan game kedua nih first pick ada di tangan dari Geek. Oh, Iya, ada perubahan dari segi prioritas first pick kah yang bisa mereka ambil gitu yang paling mahal kalau ngeliat dari game 1 tadi? mungkin mereka nanti bakal fight di Cloud-nya. Karena kita lihat tadi Galera juga perform di Cloud, dan di playoff ini juga Cloud lumayan mahal ya, banyak di victory di atas. Iya ya, Cloud beberapa kali masuk ke first pick langsung. Iya, iya. Bahkan dibandingkan dengan Pakuito Chuzin tuh sama 3 Hesan demi Cloud. Tapi tadi obvious, boy. karena Geek-nya kan di second pick nge-ban-nya Harit ya. Harit, iya. Jadi udah jelas banget emang mereka pengen Cloud, dan ketika udah nge-ban Harit, otomatis Cloud-nya bebas sebenarnya. Karena lawan tandingnya di Gold Lane nih udah ditutup. Betul. Ya, tapi ya kalau ngelihat dari game 1 ya dibandingin dengan game 2. Pertama Marcel nggak laku kan nih. Hero Marcel tidak laku ya. Karena ya di bandnya sampai phase 2. Yang biasanya kita ngeliat ada di 3 band awal. Mungkin kalau memang kayak gitu Pak Kito bisa jadi prioritas banget. Oh iya, iya. Paku, Bisa, kan? bisa, bisa. Itu kan concern kita tadi ya. Yang soal bagaimana nanti Marcel bisa tampil tentunya dengan priority dia. Tentu 4 kali pick 100% win rate ini harusnya akan ditentukan saat lagi karena sebelum di ban juga buat Pakitonya. Tapi udah jawaban pasti ya. Entah mereka pakai tank jungle kah buat pegang Pakitonya. Atau ngomongin soal sampel lawan Pakito kan Lutfi juga pernah bawain Uranus. Ya atau Sora tadi kan, Ya, Sora antik first item, anti tumbang. tapi tetap kalah jalan sih kalau Sora. Kalah jalan, tapi kan nggak kalah ada pukul. Kalau Uranus kayak dia bisa jalan duluan. Tergantung sih, tergantung momentum. Tergantung cut-nya. momentum, iya. Kali aja ternyata Uranusnya dipotong sama Hilda, ujung-ujungnya Pakito Hildanya malah bisa menangin EX tidak Masih topan. pakai topan ya, Marcel First Ben. pick sih. First pick kah? Marcel yang bukan hero. Itu dia. First pick Pakito. Pakito Marcel, 4 kali pick 100% win rate. Dan untuk opsi tank jungle sebenarnya berarti banyak banget kebuka ya buat gak cuma tank jungle sih. Hampir semua jungle-nya kecuali Queen dan Fanny. Nah itu pertanyaannya kalau ngomongin tank jungle ya sebenarnya masih ada Redrin. Dan kalau misalkan pick ekstrimnya Onyx ya udah pasti Kumar, Baxia. Tapi kan sampai di mention juga kan sama Baloy. Awas kayak ini ada di Kumar. Redrin, Cloud Cloud, Redrin ya. Cloud kah? Buat pegang Pakito ya. Cloud. Enak. Apalagi kan kalau misalkan pakai item yang support emblem terus biasanya brute force Ya, oracle Brute Force Oracle lah itu betul. energy eruptionnya cuma 3 detik. Betul. Gila banget buat megangin Pakito. Tahun terus ya, dicongkel terus. Ya tahun terus. Annoying banget itu. Tapi jawaban dari Kick apa nih? Romernya dulu kah? Rom plus mid atau langsung pegang jungle ya? Harley lagi gimana Harley? Sebenarnya kalau misalkan udah kelihatan kayak gini, fine nggak sih kalau misalkan emang adu aja udah main Baxia jadinya? Tapi Haritnya mau sekarang nggak? Karena kan sebelum masuk dalam disbanding. Boleh, Dia Harit. match up dulu. Hard Baxia. Hak sama jungle, berarti Harit plus jungle. Iya, hard plus jungle pokoknya. Gimana Coach Arpang? Hari pas jungle sih setuju. Harley or Baxia lagi. Oke, itu udah kelihatan. Oh, Romer dengan Hylos. Oh larinya ke Romer dulu ya berarti ya. Oke, ada rencana apakah yang ingin dibawakan sama Geek kalau gini? Oh rencananya udah jelas banget Suyo sih ini. Karena emang tujuannya amanin hero badan dulu untuk buang badan ke arah Fredrin ya. Karena udah pasti bakal kalah vision. Kalau seandainya emang bener-bener Fredrin yang pegang kendali penuh area sungainya. Kalau tanpa adanya Hylos. Oke. Pick yang ketiga, mid-nya dulu kah? Hero Suns. Let's go Onyx 3-0 katanya. Siap-siap. 3-0. Bentar, yang mana dulu? Iya, Lim prediksi apa sih tadi? Udah kemarin, 3-0 Geek ya? udah jadi Sonic kemarin pas watch party sama HB. Jadi, Udah. kamu mengiyakan dia 3-0 atau gimana tadi? 3-0, Big Man. Oke. Tetap sama kayak TLID tadi kan? Meskipun udah nggak bisa. Benar. Aku suka optimisnya oke, tapi Arlot ini kenapa Coach Arpang? Ini mungkin ya combo klasik Arlot sama Fredrin tahunnya bisa apa trigger stack dari Mengos. Arlotnya. Jadi ya bisa dia apain lah ini Harit sama
fuck itunya. Ya bisa dianu-anuin lah intinya ya. Anu-anuin lah intinya. Jangan terlalu diituin apalagi. Iyalah. Istilah baru lagi. Enggak. Kalau pro player bilangnya gitu, ituin dong. Anu-anuin dong. Diapain dong? Iya diapain kayak dilicikin, nah gitu biasanya call-nya. Oke, kita lihat dulu dari segi bandingnya kan. Harley ternyata masuk dalam opsi ya. Oh masih respect ya tentu ya. Ini Harley Baxia gak sih bednya? Harley Baxia ya, dihabisin ya. Kemungkinan. Jadi nggak apa-apa lah ngelawan Suyo asal jangan lawan Baxia ya. Karena yang kayak aku bilang kan, surprisingly untuk Nazara itu aku nggak ke Fanny spotlightnya, tapi malah ke tank jungle-nya. Rotasinya bagus soalnya. Tapi Ben Geek Farm dulu nih. Kemana arahnya? Mid-nya dulu kan? Dihabisin. Apa romernya? Kayaknya boleh romernya sih. Mungkin nomor kalah Khalid mungkin. Khalid? Karena Khalidnya Kibo tadi perform banget, Bagus agresif banget. Lawannya juga Helos yang ya hero patung. Digebukin juga bisa apa. Oh, If ya. Ini juga If band yang lumayan bagus sejujurnya. Yang pertama ini bakal ngerepotin banget buat Harit. Yang kedua, Cloud-nya ada di member dari Onyx. Jadi If-nya bakal bebas banget tuh kalau bareng sama Cloud. Oke. Valen lagi dong nanti. Cuman gue lebih ngeri Valen malah ada mobilitasnya. Ya dan lebih bisa nge-damage ke Cloud juga ya. Ada Tapi bisa dash-nya. di-cut pick juga kan soalnya. Iya masih bisa di-cut pick juga. Bisa. Nah kan Baxia Harley. Harley, Baxia abis. Opsi terbaiknya ada di sana tadi. Ya. Nah harus itu ya, karena kalau misalkan Baxia open, Fredrin-nya bisa jadi kalah jalan. Dan belum lagi bareng sama Hylos nih. Ini superior banget untuk di area sungainya. Wait, Wih. ini juga nggak mau kalah dong. Kok yang satu love, yang satu jempol. Nggak apa-apa kan yang penting alhamdulillah udah sah. Bener sih. Itu yang terpenting. Welcome, Coach Cassius. Ini Bang C ya? Bang C. Bang Cassius. Cassius. Bener banget, bener banget. Atas. Atlas di Atas band. band. Berarti dia lagi nungguin siapa temennya ke Paris juga ya? Oh iya. Iya, siapa Kan nih yang the bareng-bareng defending champion, datang? iya. Hehehe. Penentuan ya, Atlasnya di ban. Misalkan masih banyak opsi, tapi kalian masuk gak ke dalam opsi ini? Kali ya kayaknya lumayan kurang jadwal dari damage-nya juga kurang. Mungkin mereka lebih ngalandarin ke fight hero yang bisa fight kecil ngimbangin Freddy sama Alotnya. Mike Buat di skirmish ya. Ya, hero tim. Gord. Oke. Gord, Tapi dengan Gord gini kalian jadi make sense. Kalian Ya, make ini sense ini ya. mungkin jadi ngopen buat Chow atau kalian Kalea di bawah. pokoknya ya. Dua ini Betul. nih yang bisa continuous teamfight juga nih. Ya. Ya, betul. Kalau mau memang main front to back, kayaknya Gatot Kaca juga masih oke deh buat ngimbangin Hylos nanti. Cuma tetap pick off bakal lebih enak karena mainnya Gord. Dia clear tengah cepet, jalan cepet. Wait, bentar. Kalau seandainya di sini muncul Yomort atau Suyo, yang notabene emang dia punya power ya dari fighter dan half assassin juga buat Suyonya. Hilda juga masih open soalnya. Hilda Fredrin. Enak juga sih. Itu superior Enak banget juga. loh buat maju ke depan dari early. Main jungle juga dahsyat banget. Ya atau mau Lancelot dulu. Assassin udah saatnya. Assassin Nazara. Nazara ayo. Leomord Paramis kan? Oh, ya Leomord. mereka mau main tabrak ke Gordnya. Tabrak-tabrak. Dan ini kayak predict pick ya. Kalau misalkan emang nanti ada Kalea, setidaknya ada Faramis. Pakai Gatot kan jadinya kan. Iya, ini harus yang benar-benar bisa memisahkan tim fight juga. Itu balik ke Khalid. Iya, gue rasa lebih balik ke Khalid lagi nih. Khalid enak. Gak usah apa-apa nggak main combo. Tapi yang kemanapun Khalid jalan, ini udah pasti kalah jalan Hylos ya. Lama larinya. Iya, lama banget sih emang. Yang satu tentunya enak banget ya, bawa skuter pasir. Yang satu Hylos ya, bawa Revitalize. Yang penting hidup. Oke. Penentuan nih. Agresif. Atau memang screening hero? Chow. Chow. Agresif ya berarti. Gak masalah dia. Ada Netherrealm juga gak takut. Oke, ini wow untuk siapa Coach Erpang? Wah, aku suka draftnya Onyx sih. Soalnya aku rasa draft pick Faramis ini bisa nggak worse karena draftnya Onyx lebih ke low cooldown. Sedangkan Faramis ya cooldownnya lumayan lama ya ultinya. Oke, dari Lim Kocil? Aku suka sih pick, last pick Chow-nya. Aku Geek Fam. Oke, dari Profesor KB. Paraboy jelas. Jadi? Faramis Aboy, Geek. Oke, sesuai ya? Sesuai. Sesuai. 3-0, Soalnya aku gak 3-0. percaya nih, Amalin beda nih soalnya. 3-0. Oke, kalau gitu dia prediksi dari para panelis. Kita akan saksikan dengan 1 poin yang sudah dipegang oleh Onyx. Hasilnya akan jadi seperti apa. Dan langsung saja bersama casters kita yang singles hari ini. Ada Ranger Mas dan juga Aul. Single hari ini dia nggak tahu, gue udah 17 season singlenya. Untuk
meja panel deket ya. Ini bentar lagi gue sambil kipas. Oke, tapi kita lihat terlalu banyak ini ya. Draft yang cukup berbeda. Tapi yang bisa kita lihat di sini balik lagi hero power Faraboy. Ya. Mampu nggak nih Ul ditutup Ul? Ya sebenarnya buat jawab untuk inisiasi juga kan. Biar ada backup nantinya. Cuman secara area of effect, Mystic Projectile dan juga Blazing Duet nantinya ini akan ngeganggu bagaimana pergerakan dari Faraboy harusnya. Iya, sama nanti sekalipun Faraboy ini Netherrealm-nya dia bisa kuat untuk menyelamatkan siapapun yang di-kick. Iya. Tapi Cloud-nya Kalrai ini dia akan ambil untuk nge-clear dengan sangat cepat. Dan gue ngeliat, Onyx respect sekali ya ternyata dengan Cloud-nya Kenzinski. Ambil terus di atas. Di atas. Di atas loh. Tapi memang ini jadi matchup yang sabar dulu. Wow, Aboy jangan lupakan dia kali ini tidak menggunakan heroes yang bisa skill escape-nya banyak atau bahkan dia pakai flicker sekalipun dia nggak pakai loh. Masih aman banget ya. Tapi kayaknya kali ini bakal ditarik lagi. Dan juga masih terjaga flickernya. Junpo Jet Kundo, hero lincah ya bisa kita katakan. Masih cukup aman, jadi tidak ada spell yang tertrigger sejauh ini. Hero Kiboy. Hero Kiboy. Hero Kiboy. Benar. Dan Juga kalau ngeliat dari Aboy ya, Netherrealm nantinya pertanyaannya cooldown-nya kan lama ya. cooldown-nya lama, tapi setidaknya ini membuat para pasukan dari tim Geek Farm dia mungkin akan punya kepedean cukup meningkat untuk team fight yang cukup besar. Oke. Di game 1 ini selalu tuker antara Marcel dengan Kelra. Mereka nggak apa-apa kelepas Kelranya asalkan Marcel nggak main. Ya. Nah kita lihat nih, akankah terjadi seperti itu lagi atau tidak? Karena kalau untuk di game kali ini, nangkep Marcel, effortnya butuh lebih banget beda sama tadi. Siap. Oke, tapi sebenarnya udah tadi sempat ngintip-ngintip juga ya ke area EXP dan sepertinya ini dia sebuah inisiasi yang coba untuk dilakukan. Ya mereka sudah mulai sadar Marcel emang yang owner dari para pasukan dari tim Geek Farm. Memang Marcel ini harus ditutup dan langsung ada final slash menuju ke belakang. Dan Kiboy masih berada di level 3, tidak ada yang bisa diambil oleh Kiboy. Meanwhile para pasukan dari tim Geek Farm mereka sudah kehilangan satu source skill. Tidak ada Barbiel untuk Nazara kalau mereka tidak berhasil mendapatkan turtle sekarang juga. Ya. Oh dipaksa saat Mystic Kamehameha. Tapi langsung diselamatkan dengan adanya Aboy dan Kyrie. Out of nowhere. Dia berhasil melakukan steal terhadap turtle dan bahkan Nazara di sana terkunci pergerakannya. Karena datang ke arah bottom lane dengan adanya air dari sungai. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan 4 keuntungan. Pada saat dari Lutfi dengan ada Salman Forskensinski harus kabur ke arah belakang tapi tidak bisa. Terkunci pergerakannya. Satu atap diberi mencuri nyawa dari Kanzinski. Dan banyak banget hal yang terjadi di waktu yang singkat ya. Tadi sebenarnya ketarik kan untuk Kyrie-nya ke dalam dari Turtle Pit. Tapi ternyata disitulah adanya pressure rat yang ngebuat bahkan bukan cuma sekedar selamat. Wow, dan di sisi lain juga tadi kejaran juga Kenzinski berhasil dan ini ngebuat dari Onyx leading banget untuk di 3 menit pertama tanpa adanya trade yang bisa dilakukan sama Geek Farm. Wow, air sungai membedakan gameplay Onyx di game 1 dan game 2. Yep. Game 1, gold laner semuanya nggak ada yang ikut andil. Game 2, semuanya langsung ngasih kesempatan pressure. Dan secara tidak langsung 5-5-nya tim Geek Farm mudah tumbang dan bahkan Mystic Gas ke belakang. Kamehameha dari Suns kali ini gak bisa membuat instant kill. Tapi yang dipastikan adalah Aboy gak punya ruang bergerak, sungai gak bisa dimenangkan oleh Baloy kali ini. Berat ya pastinya. Tapi ya Aboy juga cukup tenang, tidak ke-trigger dari Purify dan juga Netherrealm-nya. Untuk mungkin next team fight akan dijaga juga. Sejauh ini kalau kita lihat belum ada inisiasi sebenarnya yang dilakukan sama Kiboy kan? Ya. Iya masih oke sabar-sabar dulu. Tadi kayak di team fight bottom lane, Nazara yang coba untuk maju ya balik lagi. Ini dipegangin abis nih sama Kyrie dan juga Sun. Ya mungkin ini impact dengan adanya 2 Purify yang dimiliki dari tim Geek Farm. Iya. Untuk menghindari Duel of Dragon, gampang sekali dengan Purify. Tapi untuk menghindari Final Slash, benar butuh presisi untuk pencet atau bahkan chance ya. Sekalipun itu Purify-nya udah kepencet. Di terakhir ya udah keserok. Iya. Tapi udah ada cut minion juga yang dilakukan sama Marcel, dia bakal join the fight. Targetnya menuju ke arah Suns. Poloski kali ini belum ada yang bisa bermani. Tapi dengan adanya para pasukan dari tim Onyx yang standby di arah Turtle, para pasukan dari tim Geek Farm akankah melepaskan kembali Kyrie. Masih melakukan Turtle dan rem ke arah belakang. Duel setelah ke depan tidak sana. Kanzinski free hit up Kelra. Blazing duet from Kelra. Benar-benar melenyapkan para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka melahap 4 pemain Kenzie. Harus keluar dan bakal dipaksa. Purify save dan Devon this time. Mencoba untuk menggocek Mystic Projectile. Tapi Kyrie mengikat Kanzinski. Dengan adanya energy eruption.
Kenziski tidak dikasih jalan untuk pulang. Onyx, mode tiket EWC. Wah. Mengerikan. Mode on the way Paris ke Onyx tanpa ngasih ampun sama sekali. 4.000 gold sekarang di menit kelima. 10 banding 0. Perfect objektif tanpa trade yang bisa dilakukan oleh GameFam. Karena tadi semua targeting dan juga sinkronisasi antara Fredrin dan juga Arlotti tadi on point banget. Oh, bahkan lihat. Ini mereka melawan tim yang berada di atas terus. Ya. GiGFam yang sangat kuat bermain flawless selalu dari kemarin. Tapi sekarang seakan-akan GiGFam dibuat tidak punya gigi. Benar-benar dibuat tidak berdaya sama sekali. Berat ya. Ini susah banget sih. Oke, Nazara udah jadi untuk War X-nya juga. Apoy bersama dengan Glowing One. Sebenarnya damage dari Marcel juga udah ada nih ya. Hunter Strike sebagai item pertama. Cuman belum ada target optimal yang bisa diincar oleh Marcel nih. Terutama mungkin sekarang bakal mengincar ke arah Sans. Cuman dari tadi kalau kita lihat, ya Marcelnya mau main front to back juga berat. Mau flank lagi keadaan under. Jadi ya lumayan susah. Nggak rotasi atau dia mau split push, timnya kurang power. Ya, Ini Marcel gelisah banget sih. gelisah. Dan jauh juga karena ada Kelra kan? Iya, lane jauh ada Kelra, Kelranya unggul gold. Dan bahkan posisi saat ini Kenziski mau buy one-in Kelra juga berat banget. Sakit banget. Iya, poking damage-nya terlalu sakit dan bahkan Marcel! No instant kill! Tahun balas dia bakal coba ditangkap oleh Kyrie. Dan Ram dikeluarkan begitu saja untuk bisa melepaskan para pasukan dari tim Onyx. Tidak mungkin bisa dilepaskan karena Kyrie terlalu sakit dan blinding red from Kelra. They dive in the way of Dragon. Onyx! Mereka tidak peduli ada berapa banyak turun di depan sana, ada berapa banyak obstacle yang menghalangi mereka. Tapi Keyboy berhasil mencoba memancing Kenzie mengeluarkan Summon Force-nya. The final slash di depan sana dari Lutfi memastikan kalau Kenzie tidak boleh masuk lebih dalam. Kenzie masuk lebih dalam, itu perangkap jebakan Batman. Iya, tapi Kenzie-nya juga nggak masuk lebih dalam. Tapi yang bahaya ini Onyx loh, mereka main di dalam satu buah turret yang masih berdiri kokoh. Outer tadi masih ada. Dan dengan adanya Netherrealm mereka agak gentar. GiGFam udah peluk turret ul. Ya. Tapi sekarang turretnya nggak ada urusan, nggak ada problem, tabrak terus. Cuek. Cuek dan Kyrie di sini dengan tank junglernya. Dia benar-benar ngasih badan untuk para pasukan dari tim Onyx bisa ngedeal the damage. Ya, dan juga ini ditambah lagi keuntungannya dengan perfect turtle yang didapetin. Ini sulit banget untuk Kenziski, bahkan bisa delivering damage kayak tadi mau maju. Ini bakal bisa dipegangin. Oke, Kenzie kali ini Aboy tertinggal. Aboy! Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, bahkan Netherrealm sekalipun tidak sempat untuk dipencet oleh Aboy. Karena purify-nya masih cooldown. Iya, gak sempat nge-react ya untuk bagaimana efek stun yang masuk ke dalam tubuh dari Apoy. Dan akhirnya Mystic Gush optimal dan we know this by Gopay. Yes. Fredrin menjadi most pick hero dari Kyrie sejak season debutnya di MPL ID Season 10 dengan 46 kali pick, win rate-nya 82. Yang bener loh Ul. Di MPL loh, ini mah WR rank kalian juga mah jauh ini. MPL 70 aja udah bagus Ul, 60 udah bagus. Ini 80. Ya, Dan ada. bahkan ini seorang Kyrie yang notabene-nya pemain fast hand assassin. Iya, iya. Fredrin ya topnya ya. Iya, Fredrinnya top ya. Padahal kalau kita ingat kan, wah tapi masalahnya Oh, pada Slays membuat Paloy diserok kali ini. Mungkin di luar sana banyak yang serok bawah, tapi di sini serok depan langsung. benar. Oke, tapi disembur lagi. Wah, nggak tenang banget sih ini GameFam, benar-benar terlalu banyak teror yang diterima. Tapi lihat Marcel. Bukan masalah Marcelnya doang Ul, ini menit 8 pecah turret Aul. Aha. Oh my god. Ya, dan Marcel juga coba untuk melakukan sebisanya ya. The Untuk best half thing. minion. The best thing yang bisa dilakuin Marcel. Tapi menit 9, hilang 2 turret. Coba nanti untuk para panelis, dia tolong dibedah di menit 9 ini 2 turret ompong melompong. Iya, dan di bawah menit 10 juga udah 10.000. Goal difference. Gold difference-nya yang dipegang sama Onyx. Dan belum ada momen balik yang bisa dilakukan sama GiGFam. Karena ya secara hero inisiasi mereka minim banget gak sih efek crowd control untuk bisa memberikan punish nantinya di area defense. Ya, Untuk balikin keadaan. dan ketika kita baru aja ngecengin Kelra dengan mode dewasa, wise di arah game 1, ternyata tersinggung sepertinya ya. Langsung mode galak dia. Galak. Dari early ikut fight langsung. Benar, karena kondisi juga menopang ya sebenarnya untuk bagaimana bisa menambahkan kembali tensi agresivitas yang dimiliki sama Kelra. Dan belum ada jawaban sama sekali nih yang bisa ditemukan sama GiGFam. Bagaimana mereka akan menahan, karena secara high ground defense mereka juga minim. Sustain teamfight emang bisa dijawab dengan adanya Netherrealm nanti. Tapi
Dari tadi kita ngelihat Aboy aja susah untuk bergerak dengan banyaknya efek sisi dari Onyx. Oke, ini terlalu banyak efek sisi dan melemahkan Wild Dragon Marcel. Target utama mereka memang Marcel. Tapi The Wild Dragon satu initiate aja. Mereka masih memiliki Final Slash dan The Wave di depan sana. Sekeratul maut Kimo yang penting dan Mystic Cut. Hamehameha! Nampok heal di depan sana. Dan bahkan mereka fokus menuju ke arah best turret. Onyx mode tiket IWC. MBC. Dan bahkan match point 2-0 tanpa balas. Yes, dominasi yang kembali benar-benar begitu mengerikan dari sang